Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Karsana dari Teknik Informatika Unila 2018. Di sini saya akan sedikit membagi pemahaman saya tentang dari COVID-4 ya, DS3 Deliver and Support yang bernama Manage Performance and Capacity. Jadi deskripsinya itu yang pertama, di mana Manage Performance and Capacity itu merupakan kebutuhan untuk mengelola performance dan capacity dari IT resource requires yang memerlukan proses untuk meninjau kinerja saat ini dan secara berkala kapasitas sumber daya TI atau IT resource. Proses ini itu includes atau termasuk memperkirakan kebutuhan masa depan berdasarkan beban kerja, penyimpanan, dan persyaratan darurat. Proses ini memberikan jaminan bahwa sumber daya informasi yang mendukung kebutuhan bisnis selalu tersedia. Dan bisa dilihat ya, ini dalam manage performance dan capacity itu ada effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Dan manage performance and capacity itu ini ada di bagian deliver and support. Nah, jadi control over IT process of management performance and capacity ini dia memuaskan kebutuhan bisnis for IT dari dilihatnya itu dari mengoptimalkan performance dari infrastruktur TI, research, dan capabilities in response untuk kebutuhan bisnis. Berfokus pada ini meeting response time requirements. Jadi kebutuhan meeting dari SLA, meminimalising waktu, dan membuat performance IT yang berkelanjutan dan kapasitas dari monitoring dan measurement improvements. Jadi bisa dicapai apabila planning dan providing sistem capacity-nya tersedia, lalu monitoring dan reporting sistem performance sudah ada, dan modeling dan forecasting sistem performance sudah ada. Dan ini measured by-nya itu angka per jam dari kehilangan user dalam per bulan itu dalam insufficient capacity planning. Lalu presentasi puncak dari target itu terpenuhi dan presentasi dari waktu respons SLA tidak terjadi. Nah, selanjutnya itu ada control objektif dari manage performance and capacity. Yang pertama itu ada performance and capacity planning, di mana ini itu menetapkan proses perencanaan dan capacity of IT untuk meninjau sumber daya IT untuk memastikan bahwa kapasitas yang dapat dibenarkan biayanya dan kinerja tersedia untuk memproses beban kerja yang disepakati sebagaimana ditentukan oleh SLA. Capacity and performance plans harus memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan model kinerja saat ini melalui IT research. Yang kedua ada current performance dan capacity, di mana ini tuh
menilai kinerja dan kapasitas sumber daya TI, IT Research, saat ini untuk menentukan apakah kapasitas dan kinerja yang memadai untuk digunakan dalam tingkat layanan yang disepakati atau service level. Yang ketiga itu future performance and capacity, di mana di sini tuh melakukan peramalan kinerja atau dan kapasitas sumber daya TI secara berkala untuk meminimalkan resiko dari gangguan layanan akibat kapasitas atau penurunan kinerja yang tidak mencakupi, dan identifikasi kapasitas berlebih untuk kemungkinan adanya pemindahan. Lalu yang ketiga itu ada research availability, di mana ini tuh menyediakan kapasitas dan kinerja yang diperlukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti beban kerja normal, kontingensi itu kemungkinan yang ada, lalu penyimpanan requirements and IT research life cycle. Yang terakhir itu ada monitoring and reporting. Jadi dalam monitoring performan dan capacity dari IT research harus ada dua kebutuhan, yaitu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan atau memaintain dan menyesuaikan kinerja saat ini dalam IT dan mengatasi masalah seperti resilience itu ketahanan, kontingensi itu kemungkinan, current itu yang terjadi saat ini, dan proyeksi dari beban kerja, rencana storage, dan akuisisi dari sumber daya. Dan tujuan yang kedua itu untuk mereport ketersediaan layanan yang dikirim ke bisnis seperti yang dipersyaratkan oleh SLA. Lalu di sini bisa kita lihat ada guideline-nya. Dari input dari manage performance and capacity ini berasal dari AI2, AI3, dan D1, yaitu availability, continuity, dan recovery specification, system monitoring requirements, dan SLA. Dan output yang dihasilkan dari manage performance dan capacity ini berupa performance and capacity information, performance and capacity plan, required change, dan proses performance reports. Ini ada RACI chart ya. RACI chart itu dia mengidentifikasi siapa yang responsible, accountable, consulted, and atau informed. Bisa dilihat di sini ada 6 activitiesnya, dan di sini fungsinya itu yang dikerjakan oleh atau ditanggung oleh jabatan masing-masing ya. Ada CEO, CIO maksudnya, business process owner, head operation nih, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya itu ada goals and metric. Bisa dilihat yang di atas ini goalsnya, dan di bawah itu metriknya. Jadi goals ini bisa dicapai dengan tolak ukurnya itu yang di bawahnya ya. Jadi yang ini bisa dicapai dengan tolak ukur ini. Jika yang di bawah sudah terpenuhi, maka yang di atas bisa tercapai. Bisa dilihat sendiri dari IT, proses, dan activities. Semuanya itu saling terkait. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada maturity model. Di mana yang pertama itu ada non-existent. Ini saat manajemen itu tidak menyadari bahwa proses bisnis utama mungkin memerlukan kinerja yang tinggi
dari IT atau secara keseluruhan bisnis. Untuk layanan IT mungkin melebihi kapasitas. Tidak ada proses perencanaan kapasitas. Yang kedua itu initial. Ini itu saat pengguna merancang solusi untuk kendala dari untuk performance dan capacity constraint. Lalu selanjutnya ada repeatable but intuitive, di mana itu bisnis dan manajemen IT waspada ya atau menyadari dampak dari tidak mengelola kinerja dan kapasitas. Jadi performance itu membutuhkan persetujuan dari semua support dan tim dari project ya. Lalu selanjutnya ada define, itu saat performance dan capacity requirements ditentukan sepanjang siklus dari sistem life cycle. Jadi ada persyaratan level service requirements dan matrix yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional. Selanjutnya ada manage and measurable. Itu saat proses dan alat tersedia untuk mengukur sistem usage, kinerja dan kapasitas, dan hasil itu yang dibandingkan dengan tujuan yang ditentukan atau goals. Informasi terkini itu up-to-date information tersedia, memberikan statistik kinerja dan statistik kinerja standar, dan memperingatkan insiden yang disebabkan oleh ketidakcukupan kinerja dan kapasitas. Lalu yang terakhir ada optimize. Ini tuh saat rencana kinerja dan kapasitas sepenuhnya disinkronkan dengan perkiraan permintaan bisnis. Jadi infrastruktur TI dan bisnis permintaan itu demand atau ada di bawah pada tinjauan rutin untuk memastikan bahwa kapasitas optimal dicapai dengan biaya yang serendah mungkin. Nah, itu saja penjelasannya. Lalu selanjutnya ada contoh ya, di mana manage performance dan capacity ini digunakan, yaitu dari jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan framework COBIT 4.1 pada PT Aneka Solusi Teknologi yang disusun oleh Feni dan Johannes Fernandes Andri. Ini bisa kita lihat penggunaan manage performance dan capacity-nya. Jadi ada 5 submain yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ada performance and capacity planning, current performance and capacity, future performance and capacity, IT research availability, dan monitoring and reporting. Dan hasilnya itu didapat seperti ini. Kapasitas dan kinerja TI yang ada pada perusahaan saat ini tidak cukup baik, namun penanganannya masih bersifat informal. Belum ditentukan kendala apapun pada kinerja TI. Untuk perencanaan masa depan mengenai kapasitas dan kinerja IT yang direncanakan berdasarkan fungsi pekerjaan. Jadi current maturity-nya itu 3.37 dan expected maturity-nya itu 4.0. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari manage performance and capacity dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.